Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu ekosistem. Hari ini kita akan mengenal jenis-jenis ekosistem dan kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air, di mana ekosistem air ini terdiri atas air tawar dan air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Berikutnya, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar antara lain ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Berikutnya, contoh ekosistem air asin adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga berbagai jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Berikutnya, ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya yaitu ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat dapat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Pada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Pada ekosistem sabana, memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Berikutnya, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Berikutnya, ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Berikutnya, ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam, ajak,
biasanya hidup di ekosistem ini. Yang terakhir, ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Demikian tadi, ananda-ananda sekalian, berbagai jenis ekosistem yang ada di bumi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, antum telah belajar mengenai jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan hewan lain. Terdapat kelompok hewan yang memakan berbagai tumbuhan, dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada pula kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Berikut ini penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Berikutnya, kelompok karnivora. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok omnivora. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai jenis-jenis ekosistem dan kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Masya Allah ya, jadi luar biasa Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, dan setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan bisa bermanfaat untuk antum semua. Insan Tama, sekolah para juara. Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.